setiap kesempatan kampanye selalu untuk mengkampanyekan PSI gitu. Oke. Ya itu permintaan dari Mr. Presiden. Yang masih belum masuk parlemen kan lu gitu kan. Iya. Nah, kalau PKB mah dari awal emang udah masuk dan itu mendapatkan efek dari cawapres. Itu pernah bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Tapi di era pemilu 2024, cukup 2 anak Presiden Joko Widodo, jagat dunia maya terguncang beneran. Kembali lagi di Suara Relawan. Kadang rela, Kadang melawan. Ya, kali ini kita bertemu di makan siang lagi di meja makan ini untuk membahas banyak hal tentang bangsa dan negara. Seru banget ya kan? Bangsa dan negara. Apa? Bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Aku dengernya ada T-nya belakangnya. bangsat. Ngomong ya. Aku dengernya gitu, kuping aja sebenarnya. Ya tapi ngomong-ngomong makan siang ini. Ntar dulu, kita sapa dulu. Oke. Iya. Terima kasih untuk semua yang tidak menonton channel ini. Oke, yang Iya. sudah skip. Yang sudah skip, terima kasih. Semoga konten ini akan ditonton. Oke. Oke. ya. Amin. Tapi bagi yang sudah dengerin, Mhm. ya terima kasih udah dengerin. Terima kasih. Nanti akan ada giveaway buat kalian semua. Apa itu? Satu rumah mewah atau umroh atau apa nih? Partai. Nah, atau suara tidak. Tapi bukan suara tidak sah menjadi sah. Iya, enggak. Itu kayak anu ya, aku denger. Apa tadi? Apa tadi? Suara Itu. suara sah, suara tidak sah menjadi sah. Ah. Ini kayak mirip Partai Sirekap Indonesia ini. Apa itu? PSI. Oh, Partai Sirekap. Iya. Karena kan kemarin kan habis geger nih, rame nih. Rame. Kalau menurutku PSI Partai si anak presiden Ah, Indonesia. Oke, Iya. bisa boleh. Boleh sih. Iya sih, masuk sih. Kalau menurutmu apa? Ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Apa tuh? Partai santuy. Santai. Oke. Tapi emang sesantuy itu yang mereka? Iya. Enggak. Jadi kita bahas apa nih PSI? Ya kalau udah terlanjur basah gimana lagi? Ya udah. Tapi sebelumnya kita kasih hidangan dulu seperti Oke. biasa. Bi. Aduh. Aku Ya gini nih ada makannya. yang 4 bagian ini tuh aku paling seneng ini. Tebakanku ada makannya sih. Nah, Tebakanku ada makan. makanya saya mau tagih ini. Ah. Dari kemarin janji-janji kasih makan siang gratis mulu. Woi. Yes. Aku ngambil kopi. Kopi sini lah. Aku ngambil cyanida aja yang ini. Aduh. Cyanida. Oke. Jadi langsung aja. Ini udah ada kopi, cuman jangan diminum dulu. Betul. Ya kan? Ya. Kita langsung Ini bahas gamenya gimana nih? Nanggepi kopi. ke intinya, penutupan. Oke. Silakan, Bung Adon. Terima kasih sudah menonton kami. Iya. Gimmicknya dong. Oke. Coba Coba. harus ada gimmick ya. Iya. Ini udah jadi hak cipta ini. Oke, langsung duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama. Dipaksain lolos parlemen. Penggelembungan suara. Gak lucu aja lu. P3 marah-marah. Tapi serius deh, aku nanya. Emang itu beneran PSI menggelembungkan suara? Emang mereka penjual balon? Tapi ya sebenarnya sebelum masuk penggembungan Ya. Nah, jadi masuk itu ya itu tadi ya. Ya penggelembungan suara. Ya, Penggemblungan. penggelembungan. Penggelembungan Terus, suara. penggelembungan suara sebenarnya ini bocoran dari awal aku udah lama nih dengar. Dari Bocoran lu teman-teman. Oke. Kita di Tempo. Dia sempat bocorin kan Oh, teman-teman lu itu ya. Yo iya. Oke. Teman-teman dulu kan ex jurnalis juga. Oke. Intinya Ya intinya, Intinya. dari teman-teman itu kan dari teman-teman Tempo udah ngebocorin dari awal itu kan sudah beredar nih upaya untuk meloloskan PSI di parlemen. Salah satunya lewat dengan meminta partai-partai lain untuk menyokong nih. Partai-partai lain. Saat kampanye nih. Bahkan para anggota ini
di setiap kesempatan kampanye selalu untuk mengkampanyekan PSI gitu. Oke. Ya itu permintaan dari Mr. Presiden. Maksudnya tuh partai-partai penyokong Partai-partai penyokong yang di 02 koalisi. itu, Oh, betul. yang Itu di pesanan dari istana. yang di koalisi untuk ikut membesarkan PSI. Ya, itu oke. makanya dari awal itu sudah kedengaran isu itu, kemudian terakhir ini memang hasil quickcon teman-teman lembaga survei kemarin kan udah semua clear nih. PSI di bawah 3%. Ya. Oke. Di bawah 3%. Nah, tiba-tiba kemarin Realcon KPU bikin geger. Yang Februari akhir itu masih suaranya masih di 2,6 atau Ya. berapa, tiba-tiba Maret awal udah tembus di angka 3. Ini kan bikin orang bertanya-tanya. Kalau menurut lu gimana? Ya jorok. Jorok ya? Apanya yang jorok? Kok tiba-tiba jorok sih? Orang kita ngomongin penggelembungan suara Ya kok udah tiba-tiba jorok. ini kalau jorok berarti disensor. Partai Sensor Indonesia. PSI. Ya, kayak gitu. Ya, sebenarnya satu kata jorok gitu ya, maksudnya semua ya sorry itu sih gitu dari kalangan bawah yang mungkin dia tidak tahu gitu, tidak tahu banyak tentang dinamika politik gitu, tentang prosesi rekap bagaimana gitu. Semua mungkin sudah pada tahu gitu bahwa suara PSI di C1 Pleno itu ya begitu, memang Begitu kecil-kecil. gimana? Begitu itu kecil-kecil Oh, gitu kecil, ya, dan ada kecil yang gitu ya. berubah Bijian-bijian gitu ya. bijian-bijian gitu. Dan tiba-tiba kan semuanya tiba-tiba. Yang bikin orang kaget kan tiba-tibanya itu. Dan itu dibarengi pula suara P3 yang tiba-tiba juga turun gitu. Di 2 Maret kemarin, Iya, yang barengan mulai itu. 2 Maret kemarin. Ya, kan yang bikin kisruh sebenarnya serba tiba-tiba itu kan. Iya, iya, Nah, itu yang gue maksud dengan jorok gitu. Kenapa seterang-terangan itu gitu? Kenapa dia tidak pelan-pelan aja dari awal sekalian? Ngegas gitu. Ya pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Seiring lah bareng dengan yang lain gitu. Tapi Misalnya itu memang bukan kayak strategi mereka untuk menarik perhatian publik gitu ya. Karena kan emang PSI spesialis itu kan. Jadi partai yang dulunya partai gurem gitu ya, kecil, tapi dia menguasai media gitu kan. Kayak rame berisik banget gitu. Itu bukan strategi itu atau emang gimana sih? Ya kalau menduga-duga bisa aja ya sebagai strategi untuk populer, untuk selalu dibicarakan gitu. Toh pada akhirnya kita akan lupa gitu. Lah lu sendiri gimana nanggepin itu? Oh iya, gue juga Iyalah. belum ngomong ya. Ya menurut gua PSI adalah partai si anak presiden itu memang ya signifikan lah. Kenaikannya signifikan. Nah, ini yang gua nggak tahu ya. Lah, enggak, maksudnya lu percaya enggak? Atau kalau saya kan memang lihat PSI kan ada privilege khusus nih. Karena itu tadi Pertama dia ketumnya adalah anak ada presiden. presiden, dia punya Oke. privilege khusus. Oke. Ya, dan itu sama-sama tahu lah kalau di dunia politik kan gitu ya. Nah, maksudnya kamu menyikapi PSI yang hari ini tiba-tiba mengejutkan dengan raihan suara yang tinggi, secara mengejutkan di menit yang belum injury time sih. Itu gimana ngelihatnya? Apakah ada upaya untuk pemaksaan pemenangan atau gimana? Ya kalau menurutku upaya ke sana ya, seperti yang dibilang pengamat-pengamat juga ya. Ya, siapa tuh? Siapa tuh? Kang Sule? Berapa tadi? Burhanuddin Muhtadi ya. Kan tadi pagi aku nanya dia kan. Yang mengatakan ini janggal gitu kan. Ini tuh kenaikannya itu drastis gitu kan. Bener kata Kang Sule, kenapa nggak dari awal gitu kan? Kalau misalnya di set harusnya kan dari awal langsung tinggi tuh tung gitu kan. Langsung misalnya di awal dikasih 7% gitu kan, wah. malah nggak ada pertanyaan gitu kan. Nah, malah justru yang di counter, yang diserang malah PKB. Justru PKB dibilang lah harusnya yang kita curiga dari awal malah PKB gitu kan. Kok bisa PKB tinggi banget gitu kan? Kan PKB langsung bilang 12% gitu kan. Nah, gitu yang awalnya berapa 10 sekian gitu kan. Nah itu yang justru mereka serang balik, padahal menurut kita semua ya kan yang masih belum masuk parlemen kan elu gitu kan. Nah, kalau PKB mah dari awal emang udah masuk dan itu mendapatkan efek dari cawapres. Betul, kotel efek gitu. Betul. Jadi dia nggak memahami nih. Oh, jadi PSI nyerang PKB gara-gara tiba-tiba suaranya. Ya kan punya cawapres. Cawapres ini kan punya kotel efek gitu dan itu nyata dampaknya. Nah, gitu. tapi kan PSI bisa bilang juga lah kan gue punya kakak juga.
Aduh. Tapi kalau komposisi kayak gitu. Tar dulu. Kita minum dulu. Bi, mana ini teman minum ya, Bi? Nah, sambil kita minum. Oke. Apa nih yang keluar nih? Kosong. Aku ya? Adalah isi. Oke. Nah, Iya. kita nunggu ini mana nih? Udah. Ah, ini dia. Gila, ada beneran loh. Woi, peningkatan 3 biji. Iya, disesuaikan dengan paslon. Oke. Komen. Udah di sini aja tapi. Oke. Ya. Nah. Jadi kalau balik lagi tadi apa? Sampai mana kita? Koktail efek. Koktail efek. Benar, efek ekor jas. ekor jas. Efek Iya. ekor jas. Sebenarnya kan mereka juga bisa bilang begitu, tapi beberapa fakta yang diungkap gitu kan di beberapa media gitu kan kayak penghitungan di C1 gitu ya, di C1 yang jadi yang diperbesar itu adalah suara yang tidak sahnya. Suara tidak sahnya tuh ada tuh di Metro tuh diliatin itu. Banyak sebenarnya di media banyak. Nah itu. Nah yang jorok, salah satu jorok kan itu tadi suara tidak sah Ya. diakuisisi Di migrasi. di migrasi menjadi sah. Ini kan kalau bukan orang yang punya privilege khusus nggak bisa tuh. Ya cuma ya lagi-lagi seramai apapun berita soal pemindahan suara tidak sah menjadi sah itu mereka selalu punya jawaban masalahnya. Misalnya, lah ini kan terjadi hanya di 3 TPS gitu misalnya, atau di 30 TPS. Tidak bisa juga dong kalau misalnya 30 TPS itu digunakan untuk mengeneralisir seluruh TPS suara PSI begitu gitu misalnya. Mereka punya jawaban begitu masalahnya. Ya, ya itu pun yang ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan lo diem aja kan. Iya. Kan yang ketahuan yang teriak. Gitu. Tapi memang sedari awal ya sebenarnya kalau kita mau nuduh-nuduh kan sebenarnya dari awal kan sudah kelihatan masifnya bagaimana dari awal itu udah salah input soal dana kampanye dulu awal. Dana kampanye aja salah. Iya. Typo Salah input kan. Dari berapa? 100 berapa? Berapa 100 perak atau 100.000 itu berapa itu? Enggak, 100. Artinya kemudian itu kan sebagai pendatang baru dia ya. Terus dana kampanyenya kecil, tiba-tiba boom gitu kan. Boom direvisi. Sementara dalam praktiknya mereka sudah nebar poster-poster di mana-mana. Di setiap titik itu ada. Iya, hampir 100 jengkal 100 meter. Iya. Selalu ada. Artinya kan wah ini juga sebenarnya kalau mau diaudit beneran, ditanyain beneran, ini dana dari mana sebenarnya kan gitu. Iya. Secara dia kan partai baru. Belum di parlemen gitu ya. Kemarin juga 2019 nggak lolos gitu kan. Yeah. Tapi gimana Kang Sul? Kata orang-orang tuh gimana dengan kondisi yang sekarang penggelembungan PSI ini? PSI menggelembungan suara ini gimana kata orang-orang? Ya semuanya bilang nggak. Ya itu jorok ya. Maksudnya jorok itu semua orang sudah kadung tahu. Kalau misalnya mereka mau setuju dengan hasil quick count gitu ya. Kalau memang mereka setuju dengan hasil quick count yang selalu melesetnya sedikit gitu ya, tidak kurang dari 5% atau 4% gitu. Ya harusnya dia terima aja gitu. Si PSI ini gitu kan. Ini versi masyarakat, misalnya masyarakat awam gitu ya udahlah terima aja, kalah aja gitu. Enggak usah kakaknya menang, adiknya juga pengen menang gitu. Enggak perlu gitu. Emang kakaknya udah pasti menang belum kali? Ya kan versi mereka. Oke. Setidaknya mereka punya versi. Jangan ngomong dulu, nanti dulu tunggu KPU. Tunggu KPU. Kan KPU juga bilang katanya, waktu ditanyakan gimana ini ada penggelembungan, tunggu dulu, gitu kan. Tapi ini sih, tapi kalau ini ya PSI memaksakan diri, sampai memaksakan diri harus lolos dengan berbagai cara. Ini bisa menjadi kisruh, serius ini. Siapa yang kisruh? Yang bakal kisruh siapa? Ya publik lah. Karena artinya kan
kita disodorin fakta lagi, lagi-lagi kan kita disodorin fakta tentang kenyataan kecurangan yang di depan mata gitu. Jangan-jangan Partai Umat juga pengen naik nanti. Gelora yang main. Oh iya, kalau Gelora emang udah masuk radar itu. Gelora Iya. kan dia dapat konten efeknya dari dia dapat PSI. dikit-dikit gitu kan, 1,5, 1. Ikut aja dia. Tapi memang sebenarnya di awal itu ada lagi-lagi aku mau bocor halus nih. Itu kan memang disetting nih. Istana sudah sengaja menyeting bahwa memang sengaja PSI untuk tidak lolos. Oke. Istana. Oke. Jadi kalau dipaksain untuk lolos, ini akan terlalu mencolok. Misalkan kemarin 02 tembus di angka 58, terus PSI pun ikut lolos parlemen, itu Semakin ada kecurigaan. bukan semakin terlalu kuat. Tapi semakin kentara gitu loh. Oke. Kecurangan ini terlalu terlalu norak, terlalu blak-blakan. Tapi kan emang semuanya sekarang udah belak-belakan, Kak. Ya, Udah tapi blak-blakan. kemudian kemarin info dari Bocor Halus, dia dari istana juga dapatnya kan. Itu sengaja nih PSI di start di situ. Tujuannya itu tadi. Nah, Oke. seiring tapi kan pola istana itu kan selalu begitu terus kan. Dia Iya. tas water dulu kan. Oke. Dia lempar sesuatu cemplung gitu. Ketika reaksinya itu nggak terlalu beriak tuh, ya Lanjut. percikan kecil-kecil dia lanjut. Nah, ini juga sama soal PSI. Tinggal reaksi publik seperti apa, reaksi media seperti apa. Kalau reaksi media kenceng, lembaga survei kenceng. Tapi hari ini kan lembaga survei juga kenceng semua. Kenceng gimana? Kenceng bersuara. Bersuara gitu. mendukung. Bersuara untuk menggagalkan upaya masuknya PSI di parlemen. dugaan Penggelembungan suara. Oke. Sampai Burhanuddin tadi, terus mana lagi ada lembaga survei lainnya itu juga Leonardo begitu. Wijaya ngomong juga kayak ngasih warning, please stop. Termasuk Jangan- pengamat politik dari Ciputat itu kan, dari UIN Ciputat kan. stop, jangan gini banget lah, mainnya. Jangan kotor banget gini. Oke. Itu ya kan itu sebenarnya- ada dalilnya kalau istana yang ngomong. Kan ada dalilnya kalau gimana sudah istana. ya itu. Ojo kesusu, Anja. ojo gumunan, Anjay. ojo kagetan. Nah ini kalau PSI lolos ya nggak usah kaget. Oke. Jadi ojo ke susu, Ojo gumunan. don to milk, ojo gumunan, ojo kagetan. Ya. Oke. Itu kita dari- minum dulu berarti. Siap. Kita Kamu dulu lah. Jadi takut nih mau minum. kau gemeter ya. Iya. Gara-gara ojo kesusu ojo gumunan ini. Enggak ada lagi. Armando. Ada Armando. Grace Natali. Anjay. Nah, tapi menurut Aku kok belum. Oh, kamu belum? Belum. Wah, ayo jangan Ya, lama-lama kita ya. lanjut aja. Kalau menurut Kang Sule Apa? bisa nggak 4%? Ini bisa Gimana? secara teknis harapan Enggak, jawab aja bisa atau enggak gitu. Ya, Bisa bisa. apa dulu lah? dia bisa lah. Bisa apa dulu nih? Ya kan mereka targetnya 4% kan. Diupayakan 4%. Diupayakan 4%. Nah, bisa nggak menurutmu? Bisa. 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 Menurutmu? Yes, ya mereka punya Enggak, jawab aja bisa apa enggak? bisa. Bisa. Tapi ini memalukan aku ngomong bisa aja sebenarnya jijik sebenarnya. Ya Sumpah, maksudnya kayak gitu. Memalukan gitu loh, gak pantas gitu. Tapi kan ini penghitungan belum ada 100% kan? Baru 60, berapa? 64, 63, 63 itu kan terakhir yang terkumpul aku cek tadi itu 65%. Jadi makanya itu yang kemudian membuat banyak orang teriak hari ini, banyak teriak karena kenaikan yang signifikan di tengah posisi sudah 60 baru 65%. Adanya ada kemungkinan nanti itu jadi ini kan ada delay waktu spare waktu yang sangat panjang nih. Misalkan kalau nanti diusul berarti 4,01% itu oh iya wajar. enggak masih kurang berapa persen sih sekarang? Ya kalau sekarang posisi perolehannya kan 3,11% apa ya? 3,13. Maksudnya gini, perhitungan tuh udah berapa persen gitu loh? Ya 65%. 65. 65. Itu bukannya yang legislatif ya?
Realcon dari legislatif betul. Legislatif ya? Sama. Sama ya? Pilpres yang versi KPU, Realcon KPU kan udah 75% beberapa, 78% gitu. Oke. Katanya segitu. Nah makanya ini kan yang kemudian membuat ada polanya, skemanya ini kan sebenarnya mumpung masih 65%, artinya nanti kalau di ending tembus sangat rasional bisa tembus 4 di atas 4 lah. Di atas 4. Nah, sehingga ini kan yang itu yang membuat riak-riak orang kan gitu, pola yang kebaca sudah, polanya udah kebaca. Oke. Kecuali sekarang rekapitulasinya sudah 90%. Iya. Tiba-tiba PS yang mudek, masih aman gitu kan. Itu kan kayaknya Betul, karena masih ada 30%, makanya orang juga was-was nih. Betul. Ini bisa jadi nih sampai di 4 lebih gitu kan. Iya. Tapi ntar dulu, kita makan dulu nih. boleh. Ini kue gratifikasinya. Ada warna hijau. PKB, PKS, Nasdem. Oh iya. Anjay. Kok bisa ya? Terus Siapa yang gue mau nanya apa sih tadi? Tadi juga gak kesut juga. Ada loh itu kameranya itu masuk di sini. Enggak di sini. Iya. Kenapa aku bilang bisa tadi 4% gitu? Hmm. Ya paling gampang pakai dalil itu tadi, dan itu selalu berlaku gitu. Dari semua tahapan sepanjang pemilu 2024 ini yang dipakai sama Gus Romi sebenarnya ojo kesusu, ojo gumunan sama ojo kagetan itu selalu berlaku dalam setiap momentumnya. Mulai dari batas ambang usia, ya MK apa segala macam, semua kita mengalami itu, termasuk yang beras gitu. Keluhnya kan selalu ojo ke susu ya. Ojo ke susu gitu. Tahu-tahu setelah benar-benar terjadi, ya jangan tanya saya terus. Termasuk kayak harga beras kemarin. Pak, harga beras kok naik terus? Yuk, jangan terus nanya saya. Ya kan, itu gosipnya ya gitu. Kita yang dimunculkan ke publik itu selalu sesuatu yang kira-kira itu akan menimbulkan kontroversi. Betul. Seolah-olah semua yang bisa bicara atau influencer atau pengamat atau politisi, kira-kira ketika dia bicara di publik itu akan lebih banyak diasumsi gitu. Semuanya kan ke sana gitu. Lalu mereka yang sedang melakukan sesuatu, yang sedang menjalankan sebuah skenario, mereka kan bicaranya secara normatif. Tunggu dulu, sabar, jangan terprovokasi. Ini proses penghitungan di KPU masih berlangsung. Gitu. Ya, itu salah. Jawabannya itu satu. Dari awal juga gitu, apapun pertanyaannya jawabannya hilirisasi. Apapun pertanyaan jawabannya melanjutkan misalnya kan. Jadi kita nih dipaksa untuk mengiyakan sebenarnya. Kita dipaksa untuk mengiyakan. Kenapa ini bisa tidak 4%? Semua orang bilang tidak, tapi sono maksa iya gitu. Tapi kalau dengan yang baru-baru terjadi ya di parliamentary threshold itu kan, MK mengabulkan untuk nanti akan ada perubahan undang-undang KPU di 2029 gitu ya, yang mana syarat parliamentary threshold itu di bawah 4%. Nah, ya kan, ini kan ada skema yang dicurigai oleh beberapa orang, kalau misalnya ini nggak nyampe 4%, ada kemungkinan parliamentary threshold ini dipaksakan untuk bisa dijalankan di tahun ini gitu kan. Makanya kemarin Caimin kan begitu ditanya, gimana komennya? Ya bagus, alhamdulillah. Dengan asumsi ya ini mau diberlakukan 2029 dong, bukan sekarang gitu loh. Pasti mestinya itu memang direncanakan 5 tahun gitu loh, nggak ujuk-ujuk kayak MK kemarin ya kan, yang masalah penambahan klausul umur gitu loh. Tapi untuk diterapkan di sekarang nggak bisa sih, itu harus melalui sidang paripurna dulu. Dan sepertinya di tengah iklim politik hari ini situasinya untuk melakukan sidang paripurna udah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Oke. Canda dikit boleh dong katanya. Wis. Coba kamu impersonate Gibran. Tanya dong. Pak, menurut Anda kenaikan beras gimana? Delok dewe ta. Enggak, lihat di lapangan. Mau gak ketawa sih? Kurang panjang soalnya. Terus solusinya gimana itu, Mas Gibran?
Ya wis tak rapat karo tim. Ini pertanyaan Wis ya, aku arep rapat wis ya. Suwon. Ini sangat. Sorry Mas Gibran. Jadi kalau memang kabaran enggak kan? Enggak. Iya, jadi kalau iya, ada iya. yang motong, kalau ada yang motong bagian tadi, itu akan di repost sama Gibran. Pasti. Shareable tadi itu. Ya, Ada shareable. Senang Karena loh. iya. Oke. Berarti tidak mungkin kalau pakai mekanisme perubahan undang-undang ya. Satu-satunya cara kalau misalnya mau masuk di Senayan hanya memastikan bahwa ini di atas 4% berarti. Iya dong. Gitu ya? Sekarang enggak. Aturannya sebenarnya gitu juga. Pun sebenarnya Gibran dulu maju pada sebegini. Berarti harus ada satu partai yang nggak masuk dong. Kayak misalnya P3 ya. Kan Ya. ini yang terancam kan P3 nih posisi sekarang nih. Kalau misalnya nih gua cerita kemarin sama temen ya. Temen gua cerita. Proses penambahan suara ya ini cheating lah ya. Proses penambahan suara misalnya lu punya suara gua kurang lu nambahin ke gua gitu kan. Bahasa Jawa yang enak aja kali ya. Kamu punya suara, aku butuh, kamu kasih suara ke aku gitu kan. Beresin beberapa pihak gitu kan, bisa gitu kan. Dan ini waktunya kan masih ada 30% itu kan, yang belum masuk datanya tadi kan baru 60 sekian kan, Ya, benar nggak? 65. Itu mungkin nggak untuk memuluskan sampai 4% ini? Sampai. Salah satu upaya kan begitu juga sebenarnya. Berarti kamu bisa bilang kalau misalnya PSI masuk, P3 keok dong? Ya nggak bisa juga gitu kali. Yang akan bisa mengurus partai, bisa mengurus Ya milenial. cuma dia hanya mengurus ya kecuali kalau P3 mandek stuck di situ aja, otomatis kan ya kegeser lah. Oke. Kalau P3 nggak mengalami peningkatan suara, otomatis setelah presentasi kan dia gini. Ini tuh. Bisa jadi, ini bisa bisa terdegradasi musim ini gitu. Bisa jadi PDIP yang 16% ya kan turun jadi 12%. Golkar kan. Oh enggak lah. Golkar kan koalisi. Tadi Satu konsorsium. katanya semua partai menggendong PSI. Sharing konsorsium Ya, berarti. nah betul. Jadi kan ini berarti Termasuk Gelora dong. Bisa jadi partai Gelora dilimpahkan ke situ. Bisa. ya dia akan ambil sikap yang paling enak lah untuk partainya pasti kan. Kalau kita mengimajinasikan semuanya bisa terjadi, bisa mungkin gitu. Tetapi gosip-gosip itu yang keluar ya. Entah gosip itu kenapa harus dikeluarin, entah dari mana. Dari dulu selalu ada gosip. Yang kemudian ujungnya kalau itu tidak bisa dibuktikan dengan recording atau video, itu akan disebut dengan hoax gitu. Bahwa ternyata untuk memuluskan PSI lolos di Senayan itu setidaknya telah disiapkan 25 kabupaten Untuk untuk pencoblos suara- tetap. bukan pencoblos ya. Gimana caranya PSI di situ tinggi sehingga kesimpulannya di akhir setelah 100% menjadi 4, sekian persen gitu. Oke, jadi itu skema beberapa daerah yang Ya. akan diplot seperti Ya. ke situ kayak misalnya kata Sis Grace kemarin kan dia bilang ya ini kan memang kantong-kantongnya Pak Jokowi gitu Ya, kan. Anu dia jadi pakai kotel efek. Iya. Padahal yang nyalon kan Prabowo. Tapi kan bisa aja. Tapi ginilah kita minum kopi dulu aja. Apa nih? Ini kopi terakhir ya. Oke. Lolos parlemen. Udahlah, realistis aja. Enggak. Tolak. Nggak boleh lolos. Anja. Jadi gimana nih? Apanya? Dengan melihat fakta-fakta yang dipublish di berbagai media, cerita-cerita para ahli, beberapa fakta-fakta yang sudah dibongkar, ya kan? PSI tetap lolos. Apa enggak? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Harusnya Tapi enggak. bisa jadi iya. Iya. Harusnya enggak. Kalau lewat kecurangan bisa. Oke. Kalau Realcon itu sudah lembaga survei sudah semuanya menyebut PSI nggak lolos. Semua. Quick Semua count. quick count. Dari, Quick count. dari lembaga survei. Oke. Kan kamu kemarin nggak percaya sama Quick count. lembaga survei, quick count. Siapa? Kamu Kapan? Jangan percaya ya?
Kapan aku ngomong? Oke, percaya. Mereka itu media ilmiah. Gitu. Oke. Percaya berarti kan? Ya percaya lembaga survei. Hari ini kan bagaimanapun lembaga survei adalah pilar ke-6 demokrasi gitu. Oke, sekarang kasih kesimpulan lah gimana? Ya ini sebenarnya nggak ada kesimpulan sih. Sebenarnya ya gue cuma pengen negesin bahwa nggak usah dipaksain. Kalau memang kenyataannya nggak lolos ya nggak lolos aja. Nggak usah menggunakan cara-cara kotor dan menjijikan. Karena udah terlalu kotor ini proses pemilu kita itu udah terlalu galugalan dan terlanjur istilahnya apa ya ajur-ajuran. Ketambahan lagi pola yang sangat terbuka kayak gini, udahlah cukup legowo aja. Legowo, nggak usah memaksakan diri untuk masuk parlemen dengan mengakali segala yang ada. Gitu. Itu aja sih menurutku, pesanku. Saya setuju sama dengan Bro Nurdin tadi. Udah cukup, nggak usah memaksakan diri dengan mencoba ikut campur untuk memaksakan menambah suara goib gitu. Itu kata saya sih. Apakah partai AD akan lolos, adikmu? Adik Kaisang? Kutune. Wes ya. Emang irit bicara kok masih gue. Asli irit bicara. Tapi makannya banyak. Oh ya? Iya itu habisin duluan dia. Ya wis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita tayangkan sosok ya ini seniman kita. Tunggu ini. Kasih dulu pencerahan. Gimana Kang Maman? Iya kan Sulaiman. Di awal kemerdekaan Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Tapi di era pemilu 2024 cukup 2 anak Presiden Joko Widodo, jagat dunia maya terguncang beneran. Sadis. Ada. Wes ya. Wis ya.